Tapi sekarang di 2025 kita udah trennya ke hub. Jadi kayak pom bensinnya, pom listriknya. 1000 meter ke atas. Karena itu ada ilmu alam kalau saya lihat gitu. Makin dia pakai EV, ya dia ngomong sendiri Mbak. Oke. Ya, dia commenting sendiri, once dia bingung dia tanya, kita Yep. kasih science-nya sama knowledge-nya. Oh dia makin jadi, dia makin suka, dia promo sendiri, orang beli EV lagi. Seberapa optimis ya? Are we on the track? I think ya on the track, Yep. ya tergantung persepsi kan. Yep. Kan ada atas ada bawah nih, kita kan di bawah gitu kan. We fully support dan memang ini kita apapun kita punya persentase yang kita keluarkan pasti support bersama dengan pemerintah. Jadi very much optimis. Halo pemirsa IDX Channel, kita kembali berjumpa di Fincast Your Home of Finance and Investment. Kembali bersama saya Rosalyn Chu, senang sekali. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana peluang kendaraan listrik, perkembangannya bagaimana, potensinya seperti apa di tahun 2025. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, CEO dari Voltron, Bapak Abdul Rahman Eli. Izin Bapak, saya panggilnya Pak Eli katanya ya? Iya Pak Eli aja. Pak Eli, kabarnya gimana Bapak? Kabarnya pagi ini di studio luar biasa. Luar biasa ya? Super. Super, ini tiba-tiba hijau-hijau gitu, nggak janjian ya Pak ya? Jodoh kali ya, pagi ya. Mantap ya, pokoknya hijau-hijau go green lah ya menuju renewable energy gitu ya Pak ya. Baik pemirsa Fincast, jadi sejak pertama kali diperkenalkan kendaraan listrik atau electric vehicle ya, kita tahu menjadi pusat perhatian di seluruh dunia. Bahkan pemerintah memberikan subsidi ataupun insentif yang cukup besar nih untuk produk tersebut sebagai upaya menuju net zero emission di tahun 2060 yang digadang-gadang sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kita tahu sejak tahun 2022 sejumlah insentif ini sudah diberikan pemerintah kepada produsen hingga pengguna kendaraan listrik. Kita tahu mulai dari PPN DTP ya 10%, kemudian ada PPN BM DTP 100% hingga subsidi untuk mobil listrik dengan harga di atas 200 hingga 800 juta rupiah. Nah kalau kita lihat dari daftar ataupun data Gaikindo pemirsa di tahun 2024 ini ada peningkatan signifikan di angka 43.000 unit untuk EV, dan bagaimana lebih tepatnya potensi kendaraan listrik di 2025 ini kita akan bahas langsung dengan Pak Eli gitu ya. Pak Eli, kita lihat begitu ya bagaimana perkembangan dari EV ini sangat satset gitu ya di Indonesia. BYD baru setahun sudah menguasai pangsa pasar 36% gitu. Anda melihat apakah ini memang juga bagian dari didukung regulasi dan insentif yang cukup signifikan dari pemerintahan saat ini atau seperti apa nih? Ya, kita melihat memang setahun terakhir aja ya, memang sangat signifikan. Jadi memang increment dari tahun sebelumnya itu 153% dibanding 2023 ya. Jadi memang itu pasti kan ada stimulus dari pemerintah jalan terus kan. Jadi di upstreamnya itu memang diatur supaya makin lancar untuk impor dan bahkan bikin TKDN di lokal. Ya untuk EV-nya itu satu hal. Jadi memang demand-nya makin masuk ya. Dan banjirnya merek-merek dari Cina juga itu nggak jelek loh Mbak. Ya, itu produk sekarang tuh luar biasa bagus-bagus ya. Dan tadinya juga harganya tuh nggak afford. Ya, for the past 1 year udah affordable. Jadi orang tuh sudah bisa punya kemampuan buat beli EV. Yang kedua pada saat dia pakai EV, dia merasa udah nyaman. Kalau years before itu memang masih secondary car. For the past 1 year udah primary car. Once dia masuk ke EV, ganti ke EV, dia pasti pakai EV lagi. EV lagi ya. Dan harganya udah terjangkau kan. Jadi udah ketemu demand supply-nya. Udah ketemu demand supply-nya. Jadi kalau kita lihat di 2024 ini datanya ada kenaikan 152% pengguna EV begitu ya dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kalau bicara mengenai perkembangan EV-nya sudah sangat signifikan di Indonesia, tapi peningkatan keberadaan SPKLU ini sudah sebanding belum dengan demand dan juga keberadaan EV di tanah air nih Pak Eli? Itu belum. Belum ya, baik. Jadi semua masih jalan secara paralel, itu belum sebanding kan. Tapi usahanya ke sana memang kan. Scientifically kita butuh 1/10, satu charger buat 10 mobil kan. Baik. Sekarang masih ke sana gitu. Tapi good thing adalah kita tahun lalu udah hampir 45.000 ya 45.000. penjualan kan, 43.000 sekian kan penjualan gitu. Itu hal yang bagus ya, dimana kita melihat itu adalah kalau tahun ini dengan angka yang sama berarti kan akan laku lagi 45.000. Tapi my belief akan lebih. Akan lebih. Kalau last year was 153%, sekarang bisa di atas 200% tahun ini kan. Jadi penambahan untuk charging itu SPKLU pasti kita akan dorong selaras dengan itu.
Jadi kalau sekarang kita pasang di kota-kota besar, ya kan, kita mulai Jakarta, ya, tadinya masih lihat Surabaya, Malang, Jogja, seterusnya itu ujung-ujungnya akan juga melarinya semua ke sana. Jadi jalan secara paralel, masih butuh. Oke, kalau kita bicara mengenai Voltron ini berarti sudah 3 tahun ya, Pak Eli? 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Ya. Mungkin reviewnya sedikit mungkin boleh di-share nih Pak, 3,5 tahun sebagai boleh kita bilang market leader untuk swasta lah ya. Alhamdulillah iya, so far iya. Alhamdulillah ya. So far, Tapi iya. tadi katanya pressure juga itu yang dibilang market leader ya. 3,5 tahun ini so far gimana Pak keberadaan Voltron, kemudian diferensiasinya di tengah mungkin ada PLN, Pertamina gitu. Seperti apa nih jauh ini? Saya selalu bilang sama tim saya itu di atas langit, awan tuh ada langit. Itu aja simpelnya ya. Jadi kita legowo aja lah, tetap kerja keras ya. Baik. Kita kerja keras, kita berserah sama Yang Maha Kuasa, kita bantu. Karena kan banyak pressure banget ya. Yes. Itu pressure dari financing ya, operasional, IT dan seterusnya, marketing program dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kita harus ujung-ujungnya harus all out ya. Passion is one thing, tapi kerja keras lah. Kerja keras ya. Dan tantangannya masih ada. Baik. Kalau saya bilang nggak ada, kita pasti stop, nggak akan doing something. Baik. Tapi sejauh ini review Bapak pemerintahan kita seberapa cukup mendukung gitu adanya iklim persaingan di SPKLU swasta nih Pak? Mereka sangat mendukung, pemerintah open kok. Ya, semua aware bahwasannya kebutuhan sampai 2030 tuh sampai dengan 200.000 charging station. 200.000. Ya, sekarang tuh total kita dengan pemerintah punya dengan PLN itu baru sekitar 4.500. 4.500 dari targetnya. Kalau lihat Ya. 2 juta di 2030, even pemerintah set jadi 1 juta. Kalau 1 million butuhnya 100.000. Baik. Kalau 2 million butuhnya 200.000 kan. Berarti kan kalau kita bicara 101 juta aja. Kalau sekarang kita bicara 100.000, sekarang masih 4.000 kan masih butuh 95.000. Ya. Jadi masih jauh. Nah itu harus kita kolaborasi. Makanya mereka sangat mendukung juga, ada government company, ada swasta, ya kan, untuk saling cover up di situ. Jadi mereka open. Mungkin untuk capaian di tahun lalu lah Pak, boleh di-share sedikit begitu dan capaian ataupun target di 2025 nih ada apa aja nih dari Voltron Pak? Kita tahun ini pengennya 1.000 lagi. 1.000 lagi. Mudah-mudahan bisa achieve gitu ya. Total udah berapa berarti? Tahun kemarin kita 500. 500. Tahun ini harapannya nambah 1.000, hopefully ya 1.000 gitu kan. Tapi saya melihatnya harusnya bisa jalan ya. Karena memang kalau bisnis SPKLU ini memang is highly intense di capex kan. Ya. Jadi spendnya di capex dan ini long term, bisa returnnya bisa 3 sampai dengan 5 tahun, even beyond the 5 tahun gitu kan. Jadi kita harus hati-hati dalam beli lokasi. Jadi nggak sembarangan taruh tinggal, tapi kan kita pengennya taruh mesin ada yang pakai. Yielding lah, lebih assessment. Ya. Nah tadi bicara mengenai pemilihan lokasi nih Pak, secara franchise sendiri ini untuk SPKLU, kemudian persyaratannya seperti apa, penentuan lokasinya ini siapa yang mengatur gitu Pak? Ya. Pemerintah ada slightly ada ngatur lah ya. Cuman kan kita bisa penetrate untuk lokasi kan. Jadi naturally kalau charging kan melekatnya di commercial building. Mostly gitu kan. Nah kita pasti di situ. Tapi sekarang di 2025 kita udah trennya ke hub. Jadi kayak pom bensinnya, pom listriknya, 1.000 meter ke atas gitu. With or without retail gitu kan. Jadi this year kita akan masuk ke hub station yang udah masuk ke dalam semi hub dan hub gitu kan. Dan kita juga sudah lagi pekerjaan sekarang, kita launching di Februari itu. I think we are the first yang akan launching 360 kW DC. Iya. Ya. Jadi kita udah mengarah ke sana. Hopefully by this year kita bisa produce certain number of hub station yang kita udah mulai dari Januari ini sampai dengan akhir 2025. Baik. Gitu. Tapi bicara mengenai pembangunan SPKLU di daerah-daerah terpencil yang mungkin aksesnya cukup sulit Pak, baik itu akses kemudian infrastruktur nih, Anda lihat perkembangannya sejauh ini seperti apa Pak Eli? Kita stakeholders harus lebih sering duduk ya. Jadi gini, kalau kan ada kita pemain swasta ya, dari government tuh ada perindustrian ya, ada ISDM yang kita punya regulator kan untuk perizinan SPKLU, ada government company ya, gitu. Jadi memang
Kalau semua paralel baik, misalnya begini, ATPM ada misalnya EV itu ada 20, Iya. ya kan? Kalau kita ngobrol sama-sama, kita tahu nih dia akan sebarin di Medan sekian, Iya. di Makassar sekian gitu, terus di misalkan Kendari sekian gitu kan. Itu udah ada demand-nya. Nah, Iya. kita pasti ngikut dengan charging-nya. Betul. Jangan sampai kita pasang charging di sana tapi nggak ada demand-nya, ngapain Nah, nggak ada yang pakai itu alat kan. baik. Jadi kita harus ngobrol memang. Kita harus ngobrol antara kita, terus government terkait dan juga ATPM atau OEM supaya kita pengadaannya bareng-bareng. Baik. Jadi kita nggak boncos lah. Nggak boncos ya. Baik. Bicara mengenai bagaimana pemerintah kemudian mempermudah begitu ya perkembangan ataupun investor yang berinvestasi di SPKLU ya Pak ya, terkait dengan mungkin perizinannya, birokrasinya, kemudian juga pembebasan pajak tertentu. Ini Anda lihat sudah cukup mendukung belum iklimnya nih Pak? Kalau downstream di charging nggak bicara pajak sih Mbak. Kalau di upstream bicara untuk mobilnya impor tuh ada bicara pajak Ya. kan, ada bicara untuk what do you call fiskal. Kalau bawah banyak kan non fiskal. Ya. Jadi banyak ada keringanan-keringanan dari si non fiskal, misalnya harga jual, harga beli, ya kan. Jadi kita mau invest misalnya 100 M, Yap. gitu ya. Terus harga beli misalnya X. Wah ini kok kita nggak dapat selisihnya, kita kapan balik modal gitu. Nah kita bicara, kita audiens yang terkait supaya harga belinya agak bisa kita atur gitu. Jadi lebih kepada harga jual, harga beli. Tapi itu cukup membantu. Baik. Ya. Secara segmentasi pasar ya Pak, mungkin ada masyarakat yang masih awam juga begitu terkait dengan target pasar dari Voltron lah ya sebagai mungkin market leader di swasta begitu. Seperti apa sih diferensiasinya dengan mereka yang menggunakan SPKLU pemerintah punya gitu biasanya? Ya kalau jadi top of mind memang itu harus all round ya. Jadi I'm saying adalah pertama teknologinya harus betul-betul baik. Ya. Ya. Jadi kalau UI, UX orang pakai nyaman, aman, tentrem. Ya kan? Yap. Itu kita udah number one. Yang kedua pada saat ada masalah kita cepat tanggap. Jadi customer service-nya, ya network control-nya, Yap. gitu. Yang kedua itu. Jadi orang kan pasti orang nggak kecewa lah, ya. Terus yang ketiga juga penetrasi, orang lihat nih, wah lokasinya bagus-bagus ya. Ya. Nyaman gitu kan dia life cycle ya. 7 days a week, weekdays 5 hari udah cari lokasi, gua pengen ke sana ngecharge, enak nih tempatnya. Wah pakainya nyaman nih, wah lokasinya bagus nih, wah UI-nya enak nih gitu, wah speednya bagus nih, mesin nggak banyak masalah nih, gitu. Itu kita maintain aja, Ya. gitu. Itu yang bedain kita daripada yang lain. I see. Simple as that. Yap. Berarti hari-hari ini ternyata dalam stationnya ini juga bukan hanya mengisi daya saja, tapi ternyata konsumen juga punya kesan dari UI UX-nya itu sendiri ya Pak ya? Pasti. Itu jadi consideration mereka juga. Jadi Baik. kalau memang ini tech company kan, tag-nya pegang dulu deh, harus number one gitu. Yap. Nah, nanti di cover dengan kita punya service quality. I see. Itu mesti kita manage. Gitu. Oke. Tapi tadi bicara mengenai franchise dari Voltron sendiri sudah cukup berkembang begitu. Sebetulnya persyaratan seleksinya seperti apa dan tadi memastikan di setiap hub ataupun station kualitasnya ini konsisten gitu Pak di tiap wilayah seperti apa nih dari Voltron? Konsisten memang harus bawel ya. Oke. Kalau nggak rewel nggak akan jalan tuh. Karena develop is easy, maintain yang susah kan. Yap. Itu yang kita jaga gitu. Kita develop one thing, kita review, ya. Terus kita ada analisa di mana kita harus improve gitu. Yap. And keep rewel every single day. That's number one. Simple aja formulanya. Oke. Dan nggak pernah puas. Karena tech kan ada obsolete-nya kan. Jadi kita nggak pernah puas gitu. Harus selalu improving. Terus yang kedua kalau franchise itu, waktu setahun lalu orang nggak nyari kita. Tapi proven by market, wah iya benar ya, karena kenapa? With or without survey itu udah top pemainnya Voltron enggak. Oke. Jadi orang ke kita yang punya duit, mas saya mau franchise, ya udah kita welcome. Dan kita bisa agile, kita bisa custom model, kita bisa fit and proper ya sama mereka. Akhirnya mereka ya udah saya punya sekian M gitu. Ya udah kita arahin yang profit aja dulu. Dan dia masuk sama kita untuk franchise. Iya. Jauhnya udah di wilayah mana aja Pak? Jakarta, Surabaya, Malang. Oke. Itu ada berapa Pak kira-kira? Tahun ini kita lagi lihat 50. Tapi gede-gede ya. Oke. 50 dari
Berapa banyak, Pak? Dari total 1.000 tadi hubnya bisa 50. 50, Iya. oke. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat begitu ya Pak, angka penjualan EV yang, semakin signifikan dan, hopefully gitu ya disetarakan dengan peningkatan keberadaan SPKLU-nya sendiri. Ini kalau kita lihat di momen-momen, yang lonjakannya tinggi begitu ya Pak ya, contohnya di Nataru kemarin dan yang akan datang di musim lebaran nanti nih. Kemudian dari SPKLU, ini juga datanya kalau di Nataru kemarin meningkat 500% gitu ya konsumsinya jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Anda melihat kesiapan industrinya memang sudah semakin gencar ya, Pak? Makin siap ya. Siap banget enggak, tapi makin siap. Oke. Karena kan udah belajar ya, udah past 1-2 years kan. Yes. Jadi ada is a failures yang kita bisa improve gitu. Makin kemari makin baik ya. Yep. Dan kita bedain aja karena gini, it's a daily transaction kan. Kita lebih melihat daily transaction gitu. Kalau kita bicara yang sifatnya itu ad hoc seperti Lebaran, Nataru itu kan cuman once in a lifetime. Yep. Artinya kan sekali Nataru, sekali Lebaran, Betul. ya seminggu gitu kan. Iya. Itu hanya it's a given di mana it's pick up that revenue on that period ya. Tapi kita turut membantu. Kayak sekarang Volton tuh udah pasang di titik rest areanya Jasa Marga di Jawa. Itu membantu pemerintah untuk ya otomatis dengan yang pengguna EV kan untuk Trans Jawa. Kita ada, pemerintah juga ada. Jadi bareng-bareng. Tapi kalau bicara untuk daily consumption di sana belum. Yep. Gitu. Nanti pick up-nya pas Lebaran nanti. Tapi kita udah siapin buat itu. Oke. Ya. Persiapan untuk Lebaran yang akan datang seperti apa, Pak? Saya kira akan siap. Kita nambah lagi. Jadi terutama yang tol dan kita juga sekarang melebar yang non-tolnya. Udah keluar langsung di kantong-kantong kota. Oke. Jadi kita juga mengarah ke sana di kantong kota di mana ya orang kan punya pilihan kan bisa masuk tol, bisa non-tol. Yep. Kalau dia habis energi dia bisa cari yang kantong kota untuk ngecas di situ. Dan kita berbanyak hub di situ. I see. Ada perbedaan treatment nggak Pak? Kemudian SPKLU di musim-musim yang lonjakannya tinggi begitu, ada treatment-treatment yang berbeda atau sama saja sebetulnya? Energi sama aja ya, Sama aja ya. nothing specific kan. Oke. Cuma kita melihatnya makin kemari kan makin wah, jadi makin wow ya. Jadi otomatis ya kita akan melihat satu hub di mana ada charging plus ada retailnya, ada amenities, ada coffee shop, ada cafe, ada wifi. Oke. Jadi kalau dia half an hour, 40 minutes ya dia bisa nongkrong, bisa ini itu. Oke, Kita interesting. mengarah ke sana. Tapi Anda melihat perkembangan pengguna EV ketika melakukan perjalanan jarak jauh, ini pertumbuhannya semakin tinggi Pak, dan faktor-faktor apa aja yang kemudian mendorong masyarakat semakin nyaman gitu menggunakan EV untuk perjalanan jarak jauh, Pak? Bisa karena terbiasa aja. Sekarang mereka udah biasa sih. Oke. Kalau saya ini edukasi literasi for the past 3 years kita memang susah. Even last 2 years susah. Sekarang for the past 1 year easy. Karena itu ada ilmu alam kalau saya lihat gitu. Makin dia pakai EV, ya dia ngomong sendiri Mbak. Oke. Ya, dia commenting sendiri. Once dia bingung dia tanya. Kita Yep. kasih science-nya sama knowledge-nya. Oh dia makin jadi, dia makin suka, dia promo sendiri orang beli EV lagi. I see, word of mouth ya. Jadi warm aja. Kita sekarang tuh lebih dan ini akan saya kira akan terkopi, akan jalan terus sampai dengan 2000 sampai beyond time ya Iya. ke depannya dan itu easy buat kita semua. I see. Marketing alam aja, natural aja. Oke. Tadi Bapak sempat share gitu ya, user experience sangat penting gitu ya dalam setiap station, setiap hub ada coffee shop-nya, ada tempat nunggunya enak, wifi segala macam. Tapi salah satu yang jadi tantangan di station-station SPKLU yang premium gitu seperti itu, yang belakangan ini cukup viral adalah overstay. Overstay kendaraan di tempat pengisian daya. Nah ini gimana nih tanggapannya Pak? Fenomena ini bukan hanya di kita, di Western juga sama. Jadi saya nggak bilang kita jelek daripada Western ya, sana juga bandel Mbak. Iya. Badung juga ada, Yep. tapi diatur kan. Cuman sana lebih advance Iya. kan. Nah kita udah atur nih. Iya. Jadi kalau dia overstay, dia nggak cabut colokannya, ya kan? Kita sudah exercise for the past 6 months. Kita launching Mas Eka di Februari ya. Kita akan namanya idle fee. Oke, boleh. Kalau di Western country namanya idle fee. Kalau kita mau pakai penalty rate, penalty fee quite strong buat kita penamaannya gitu. Oke. Jadi we're looking at those countries di mana kita kasih nama dengan idle fee. Pada saat dia charge misalnya sejam, ya kan? Terus dia nggak cabut, itu kan ngerugiin yang punya lahan, Yep. ngerugiin juga orang yang mau pakai, Iya. yang mau pakai kan, ngerugiin kita. Gitu. Iya. Yang ini nggak sadar-sadar.
Jadi kita develop tech-nya, kita juga bicara sama regulator untuk hal ini supaya ada kita kasih penalti secara rupiah di bilangan waktu. Iya. Jadi kalau dia misal 1 jam dia nggak cabut gitu kan, kita kasih grace period 15 menit. Oke. Nanti ada notif di app-nya dia. Ini udah selesai, you cabut, ya ada GP-nya 15 menit. Kalau dia nggak cabut, dan nanti ada penalti yang akan kita hitung dengan Rp1.000 per menit. Nah itu udah berlangsung, Mbak? Kita harusnya dari tahun kemarin, cuma Yep. kita tahan, kita mesti ada audiensi dulu, kita mesti cek segala macamnya Yep. dulu. Jadi baru kita akan efektifkan di Februari. Februari bulan Sekarang, depan. bulan ini. Bulan ini, oke. Jadi nggak usah ragu. Dan memang sekarang sudah ada dorongan dari market sebenarnya. Dari tahun lalu bulan Juni, itu market udah push kita bikin itu. Yes. Cuma kita nggak serta-merta terima, kita udah tahu kita harus do something on that gitu Yep. kan. Tapi kita juga harus datang, kita mesti assess dulu dari sisi ini, ya itu dan seterusnya, sehingga kita tuh kurang lebih sekitar 4 bulan deh dari bulan Agustus. Jadi I think we are fine now, so we gonna execute by the following month untuk Idol V. Dan kita yang pertama. Yang pertama ya, Pertama. untuk swasta, Pak. Untuk swasta untuk Oke. itu. Bahkan kita juga audiensi dengan pemerintah juga mereka banyak minta masukan dari kita. Jadi kita juga balancing mereka. Oke. Tadi bicara mengenai Bapak sempat mention soal aplikasi gitu ya. Integrasi antara layanan di aplikasi secara digital dan kemudian juga experience secara langsung, secara fisik gitu. Voltron hadirkan seperti apa, Pak? Dan perkembangannya sudah seperti apa? Saya selalu sampai ke tim saya begini, at the end kita charging is charging ya. Lama-lama juga boring kan. Oke. Pertamina pom bensin masuk pom isi bensin lama-lama juga boring kan. Mau ngapain? That's why they doing bright, cafe, pijit, kursi, spa, bener gak? We doing the same. Jadi sekarang Voltron tuh beyond charging. Kita udah merchant management ya, kita udah lifestyle. Karena udah makanannya. You kasih saya mesin 500 saya pasang jadi. Yep. Tag-nya bagus gitu, pakainya nyaman gitu. Itu udah charging orang mau ngapain kan? Yeah. Beyond charging. Oke, beyond charging. Kita udah ngelakuin, dan saya lagi on the go, itu Mas Eka yang lagi ngurusin. Dan kita lagi review semuanya. Oke, menarik. Ya, beyond charging. Beyond charging. Di tahun 2025 ini Pak, kira-kira yang menjadi tantangan untuk industri EV yang Anda lihat juga kemudian jadi tantangan untuk industri SPKLU akan seperti apa nih? Pemerintah harus lebih serius aja, lebih disiplin dalam artian my parents telling me back in when I was dari Belanda gitu ya. Jadi kembali gini, jangan membabi buta lah. Oke. Jangan bias, berkembanglah baik, jangan berkembang biak gitu ya, simple. Jadi kembali kita pemain swasta yang strong kan. Kita punya darah Indonesia. Kita kembangin buat kita, ya respect on us, kita develop bikin gede buat kita kan bangga. Ya kan? Ya jangan sampai nanti terus corong dibuka nggak seleksi ya kan, dan mix pasarnya jadi terlalu wild. Oke. Itu yang mesti kita lihat, kalau tidak jangan bikin wild west lah. Yes. Kuat kita udah kuatin kita, jadi besar kan kita bangga jadi anak bangsa. Yes. Jadi pemerintah bisa paling nggak bisa ngatur ke arah situ. Dan regulasi juga jangan tumpang tindih. Yep. Masih ada tumpang tindih. Ya, kalau kita bicara bisnis yang gede di atas kan kita udah sering baca, sering lihat kan. Kita yang bisnis yang begini di downstream aja. Yep. Jadi kayak SPKLU gitu. Irisannya ada kementerian A, B, C. Kan kita kan nggak mungkin kementerian A, B, C. Yeah. Pemerintah for the past 1 year bikin OSS kan. Masih ada kelemahan tumpang tindih di situ. Oke. Jadi kita udah audiensi nih, Pak ini kenapa harus kesini, oh ada masalah ya gitu. Ya udah mediasikan aja. Mediasikan bicara sekarang, and then 1 year nggak kejadian tuh Mbak. Jadi gantung. Yep. Nah ini semua akan raise issue yang sama. Jadi masih tumpang tindih regulasi, di mana harus dipercepat dan dipersimpel. Kita pasti comply, ya kan? Karena on top of that kita pasti seeing regulation. Tapi number one, regulasi is one thing. Tapi kalau ada duit gimana? Oke. Nah kalau financing kita bicara nih, kita mau dapat investor gitu. Mau masuk, dia nanya, ini bagaimana soal perizinan gitu kan? Terus kita buka, lah ini kenapa ngambang gitu? Ya aset, it's them gitu. Ya you talk, tapi nggak kejadian kan susah kita. Iya. That's the problem. Oke. Regulasi jangan ada yang tumpang tindih dan harus banyak duduk bersama, evaluasi juga begitu ya Pak ya? Iya.
Mungkin, pertanyaan terakhir Pak Eli, boleh di-share tipsnya nih, apa yang perlu dilakukan oleh pengguna untuk menjaga daya tahan baterai pada mobil listrik? Karena mungkin, mereka trennya sudah dapat, hype-nya sudah dapat, barangnya sudah ada, kemudian juga tadi lifestyle-nya udah ada, tapi mungkin itu ya tipsnya untuk kemudian pengguna terutama yang dalam, perjalanan jarak jauh gitu ya, mau nyaman menggunakan EV dan, SPKLU-nya juga kemudian udah support nih gitu. Ya. Charging makin nambah bagus ya, ada AC, ada DC kan. Ya. Jadi pace charging dilihat. Yang pertama itu diimbangin dengan harus punya rute charging besok mau kemana. Oh, Jangan hit and run yes. ya. Terus juga dia boleh pakai AC, boleh pakai DC. Ujung-ujungnya adalah kalau charge jangan lebih dari 80%. Charge yang lebih dari 80%. Jangan sampai 100 ya. Maintain di 80 supaya baterai health-nya juga enak, bisa lebih panjang gitu kan. Dan apa namanya tuh rutenya dilihat supaya gini, saya suka bilang begini, kalau besok mau keluar udah mindset, udah mapping. Ya saya 3 lokasi gitu, saya lihat punya si A, punya si B gitu kan, oh AC-nya sekian gitu kan, jadi udah diatur dari awal. Oke. Jadi, jangan hanya punya smart EV tapi be a smart user juga gitu ya. Betul. Oke, Pak Eli, seberapa optimis menuju renewable energy ataupun target net zero emission di 2060? Seberapa optimis ya? Are we on the track? I think ya on the track. Yep. Ya tergantung persepsi kan. Yep. Kan ada atas ada bawah nih. Kita kan di bawah gitu kan. We fully support dan memang ini kita apapun kita punya persentase yang kita keluarkan pasti support bersama dengan pemerintah. Jadi very much optimis. Very much optimis. Oke, terima kasih banyak. Thank you. CEO dari PT Exley Electric Indonesia atau Voltron, Bapak Abdul Rahman Eli sudah berbagi insights menarik di Fincast gitu ya. Semoga juga perbincangan kita bisa menjadi perbincangan inspiratif untuk pemirsa Fincast dimanapun Anda berada. Kita semangat gitu ya, dukung sustainability, renewable energy, dan pastinya kebermanfaatannya akan kita rasakan bersama. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Fincast, your home of finance and investment. Dan jangan lupa terus saksikan Fincast juga program-program lainnya hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosalin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.